Settling down now again after that crazy 10 minutes. Bentrokan Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam pada penyisihan grup B Piala AFF 2024 di Stadion Fitri PH Uto, Minggu, 15 Desember 2024, bakal syarat emosi. Setelah Thailand dan Malaysia, berikutnya Vietnam adalah seteru berat bagi Timnas Indonesia. Laga ini merupakan reuni kali pertama, setelah Timnas Indonesia dua kali memukul sekaligus memupus harapan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tak hanya sukses mengalahkan The Golden Star Warriors pada laga kandang dan tandang dengan skor 1-0 dan 0-3. Namun, pelatih asal Korsel itu juga membuat arsitek kondang Eropa, Philippe Troussier, meletakkan jabatan pelatih Vietnam dan pulang ke Prancis. Namun, kondisi Timnas Vietnam lalu dan sekarang sudah berbeda. Pada 21 dan 16 Maret silam, Timnas Indonesia bisa dua kali menjinakkan Vietnam karena diuntungkan situasi internal saat itu sedang kurang harmonis. Akibat rentetan hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Philippe Troussier digoyang publik Vietnam. Apalagi Timnas Indonesia, yang diperkuat beberapa pemain hasil proses naturalisasi, berada satu tingkat di atas Vietnam. Bergabungnya Jai Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Hom Haye, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choyaon, dan Sandy Walsh membuat Vietnam seolah jadi inferior. Misi balas dendam itulah yang diusung Kim Sang-sik dan pemain Timnas Vietnam saat menjamu Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di Piala AFF 2024 kali ini. Apalagi sesama warga negara Korsel yang syarat prestasi saat jadi pemain dan, kini, sebagai pelatih, Kim Sang-sik tentu tak begitu saja dipermalukan Shin Tae-yong. Kim Sang-sik tentu saja tak mau bernasib sial seperti Philippe Troussier. Kim Sang-sik pasti termotivasi mengikuti jejak pendahulunya asal negeri Ginseng, Park Hang-seo yang sukses kala jadi juru taktik Timnas Vietnam periode 2017 hingga 2023 silam. Park Hang-seo memberi Vietnam gelar juara Piala AFF 2018 dan 2022. Park juga mempersembahkan medali emas SEA Games 2019 dan 2021 bersama Timnas Vietnam U23. Selain itu, Park membawa Vietnam lolos ke perempat final Piala Asia 2019 dan menembus fase grup akhir kualifikasi Piala Dunia 2022 untuk bersaing dengan negara-negara kuat macam Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Vietnam juga menjadi runner-up di Piala Asia U23 2018 serta lolos ke semifinal Asian Games 2018. Sementara Shin Tae-yong harus realistis dengan kekuatan Timnas Indonesia yang mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun saat ini. Materi ini jelas jauh dari kekuatan Timnas Indonesia yang 9 bulan lalu menggulung Vietnam. Shin Tae-yong tipe pelatih keras kepala dan berambisi besar. Meski Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini tak sekuat Timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong pasti tak mau menyerah begitu saja, ujar Alexander Saununu, mantan pemain Timnas Indonesia era 1990-an. Namun, saya yakin dia juga realistis dengan kekuatan sekarang ini. Publik pun harus menyadari perbedaan itu, jelanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong menyebut Marcelino Ferdinand tampil buruk dalam pertandingan melawan Laos di Piala AFF 2024. Marcelino, yang mendapatkan kartu merah dalam laga di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024, dianggap menunjukkan performa terburuknya selama membela Timnas Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong menilai penampilan Marcelino kali ini jauh dari ekspektasi. Pemain bernomor punggung 7 itu membuat pelanggaran keras terhadap pemain Laos, Phathanap Homathep, pada menit ke-68, yang berujung pada kartu merah. Akibatnya, Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain hingga akhir laga yang berakhir imbang 3-3. Performa Marcelino Ferdinand hari ini adalah yang terburuk, ucap Shin Tae-yong saat menjawab pertanyaan awak media. Kartu merah ini juga berdampak serius bagi skuad Garuda. Marcelino dipastikan absen dalam pertandingan berikutnya melawan Vietnam, yang akan digelar pada Minggu, 15 Desember 2024, di Viet Tri Stadium. Laga melawan Laos ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sayangnya, meski mendapatkan dukungan langsung dari para pejabat tinggi, Indonesia gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Absennya Marcelino dalam pertandingan krusial melawan Vietnam menjadi tantangan baru bagi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini harus mencari pengganti yang mampu mengisi kekosongan di lini tengah. Dalam keterangannya, Shin Tae-yong mengungkapkan keinginannya untuk memanggil Ivar Jenner sebagai pengganti Marcelino. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui ada kendala dalam merealisasikan rencana ini.
Saya ingin memanggil Ivar Jenner, dan PSSI sedang berusaha untuk bisa mendatangkannya. Ivar sendiri bersedia, tetapi klubnya belum memberikan izin, ungkap Shin Tae-yong. Ivar Jenner, yang saat ini bermain di klub Belanda, dinilai memiliki kemampuan untuk mengisi peran penting di lini tengah. Namun, dengan waktu yang terbatas, timnas Indonesia harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghadapi pertandingan sulit melawan Vietnam. Absennya Marcelino Ferdinand menambah tantangan bagi timnas Indonesia yang akan bertandang ke markas Vietnam. Meski demikian, Shin Tae-yong dan timnya tetap optimis untuk memberikan performa terbaik demi menjaga peluang di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menggusur Vietnam dari puncak klasemen grup B setelah dihasil Piala AFF 2024 hari ini bermain imbang 3-3 melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Namun, timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat di pertandingan berikutnya, yakni melawan tuan rumah Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Vietnam malam ini tidak bertanding setelah di laga perdana menang telak 1-4 melawan tuan rumah Laos. Pertandingan versus Indonesia adalah laga kedua bagi Vietnam di fase grup B Piala AFF 2024, sedangkan bagi timnas Indonesia adalah pertandingan ketiga. Di pertandingan terakhir grup B, timnas Indonesia menjamu Filipina, Sabtu, 21 Desember 2024. Dua tim peringkat atas grup akan memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Grup A Piala AFF 2024 ditempati Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Sedangkan grup B dihuni timnas Indonesia, Vietnam, Laos, Myanmar dan Filipina. Di pertandingan malam ini, timnas Indonesia dikejutkan gol Laos yang dicetak Poun Sombuon Panyafong pada menit ke-9 dan Phathanap Homathep di menit ke-13. Kedua gol ini tercipta setelah bola tendangan pemain Laos berbelok arah lantaran membentur kaki Kakang Rudianto, gol pertama, dan Kadek Arel, gol kedua, sehingga kiper Dava Fasha salah langkah. Dua gol penyama skor bagi timnas Indonesia di babak pertama dicetak Kadek Arel, 12, dan Muhammad Ferrari, 18, memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan. Di babak kedua, Asnawi Mangkualam Bahar masuk menggantikan Kakang Rudianto. Zanadin Faris masuk menggantikan Raihan Hanan dan Victor Detha menggantikan Arhan Fikri. Petaka terjadi bagi timnas Indonesia di menit ke-68. Wasit asal Jepang mengeluarkan kartu merah untuk Marcelino Ferdinand karena pelanggaran keras. Marcelino sebelumnya mendapat kartu kuning sebelum melakukan pelanggaran keras itu. Bermain 10 orang, timnas Indonesia justru mencetak gol melalui sundulan kepala Muhammad Ferrari memanfaatkan umpan tendangan sudut. Namun, Peter Pantafong menyamakan skor 3-3 di menit ke-77. Gol ini adalah gol terakhir di hasil Piala AFF 2024 timnas Indonesia versus Laos. Meski hanya bermain imbang 3-3, namun tambahan 1 poin bagi timnas Indonesia sudah cukup untuk mengantarkan skuad Garuda bertengger di puncak klasemen grup B dengan poin 4. Sedangkan Vietnam 3. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di Piala AFF 2024, kali ini menghadapi Laos pada laga kedua grup B. Pertandingan seru ini akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis malam, 12 Desember 2024, dengan kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong membuka turnamen dengan hasil gemilang. Gol tunggal Asnawi Mangkualam memastikan kemenangan 1-0 atas Myanmar pada laga perdana Senin lalu. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin, di bawah Vietnam yang unggul selisih gol. Sementara itu, Laos harus menelan kekalahan telak 1-4 dari Vietnam di pertandingan pertama mereka. Meski kalah, Laos menunjukkan semangat juang tinggi dengan mencetak gol hiburan melalui penalti Boonkong Boonpachan di menit-menit akhir. Secara statistik, Indonesia memiliki rekor sempurna melawan Laos sejak 2007. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF 2021, Indonesia menang telak 5-1. Bermain di hadapan publik sendiri, peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan kembali terbuka lebar. Namun, pelatih Shin Tae-yong tetap mengingatkan agar anak asuhnya tidak meremehkan Laos. Laos, yang dilatih pelatih asal Korea Selatan Ha Hyok-jun, diprediksi akan kembali menggunakan formasi defensif 5-4-1, seperti saat melawan Vietnam. Di kubu Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan mempertahankan formasi 3-4-3 yang terbukti efektif di laga perdana. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan diharapkan kembali tampil cemerlang untuk mendukung lini serang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga memberikan dukungan penuh kepada tim. Semoga para pemain muda kita, yang merupakan skuad termuda di turnamen ini, terus meningkatkan performa mereka.